So, series A Knight of Seven Kingdom udah tayang di HBO. Jadi ini adalah full breakdown episode 1 A Knight of Seven Kingdom. Bagi yang belum pernah lihat aku, my name is Lily Terrell. Welcome to my channel. Aku udah baca semua buku Game of Thrones. So, let's go. Oke, jadi openingnya itu dibuka dengan Dang yang mengubur Ser Arlan. Ini tuh kalau kalian baca novelnya atau baca komik, ini tuh bener-bener adegannya book accurate. Jadi kayaknya ini bener-bener series yang didedikasikan untuk penulis bukunya. Mungkin karena udah pernah kecewa penulis bukunya ini ke dua seri sebelumnya karena agak kurang sesuai. Jadi bener-bener mirip banget kayak 1:1 dengan komiknya. Eat like a king if I sold you 3. Nah, 3 kuda ini itu punya Sir Duncan, namanya Thunder, Chestnut, sama Sweetfoot. Kalau nggak salah yang hitam itu Thunder namanya ya. Oke, ada skor Game of Thrones. Kita nggak bahas adegan yang itu, oke? Kita lanjut aja. Ini sinematografinya lumayan loh, serius, bagus kok ini. Hello there. You the stable boy? Oh, that is Egg. Jadi Egg ini juga karakter utamanya dan dia nanti bakalan jadi squire-nya si Dang tadi. Ini aku nggak mau ngomong banyak soal karakter ini karena nanti spoiler ya. I dreamed of you. Oh, jadi ini tuh Daeron ya, Daeron Targaryen. Kenapa dia bisa ada di situ? Aku juga nggak mau ngomong sekarang karena nanti ada penjelasannya di episode-episode akhir ya. Nah, Daeron Targaryen itu sebenarnya punya titel Knight dan dia bakal ikut nanti di turni. Tapi selain jadi Knight, dia itu adalah The Dreamer sama seperti Helena. Jadi dia itu bisa ngelihat masa depan. Itulah kenapa dia pas ngelihat Dang, I dream of you. Dia pernah ngelihat si Dang ini di mimpinya gitu. I did not mean to offend you. Take that armor off you. Now. I'll be glad Thunder didn't kick you in that fool head of yours. Jadi scene ini juga beneran kayak 1:1 dengan komiknya. As a book and comic reader, pastilah sangat senang banget kalau bener-bener mirip dengan komiknya. Tuh kan, sinematografinya bagus kok. Dan itu kayak vibe-nya beda, bener-bener beda dari Game of Thrones maupun House of Dragon. Lebih cerah, lebih ceria. Jadi ini tuh kota Ashford ya. Jadi di kota Ashford ini akan diadakan turni. Turninya itu dibikin dalam rangka ulang tahun anak perempuannya Lord Ashford yang ke-13 ini kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Jadi Ashford itu sebenarnya lokasinya di The Reach. House Ashford sendiri sebenarnya itu hanya house kecil. Dia itu di bawah House Tyrell. Tapi dia bisa punya cukup dana untuk ngadain turni yang sebesar ini sampai ngundang keluarga Targaryen. House-house yang ada di The Reach, walaupun house kecil, mereka itu bisa dibilang cukup kaya lah gitu karena mereka itu penghasilan utamanya dari pertanian dan dia itu kayak lumbung pangannya Westeros gitu loh. Nah, itu sijilnya House Ashford. Will remember us. By scent alone, no doubt. If you'll speak to your good honour, bring him here with you before the tourney begins on the morrow. Leave your escorts behind. As you say. Aye. Nah, kalian lihat di percakapan yang ini, itu sebenarnya Dang agak mencurigakan. Jadi dia itu ngaku sudah di-knighted atau sudah dianugerahi gelar kesatria sama Ser Arlan. Tapi jawabannya tuh kayak meragukan gitu. Di Westeros itu benar ya, any knight can make a knight. Cuman karena saking gampangnya jadi menjadikan orang menjadi kesatria gitu. Jadi banyak banget yang ngaku-ngaku. Nah, jadi di sini si Plumber itu kayak kalau ada yang bisa menjamin kamu, baru deh kamu boleh daftar di turnamen ini gitu. Which is menurut aku itu make sense sebenarnya ya. Nah, di fandom Game of Thrones sebenarnya ada perdebatan apakah si Dang ini sudah dianugerahi gelar kesatria atau belum. Tapi itu nggak penting sebenarnya. Yang penting si Dang ini kayak bener-bener menjalankan nilai-nilai a knight gitu, menjalankan sumpahnya gitu. Mau dia disumpah atau enggak penting sebenarnya gitu loh. Jadi aku lihat dari episode 1 ini, vibe-nya itu ya bener-bener kayak banyak komedinya gitu, banyak dark humornya. Which is bagus menurut aku karena buku George R. R. Martin itu sebenarnya banyak kok nyelipin dark humor, dirty jokes juga. And I am very happy mereka itu masukin beberapa jokes itu ke sini. It's a hedge knight, ain't it? What? It's like a knight, but sadder. No, I'm not It's got to sad. sleep in the hedges because no lord will have it. Aw.
That is sad. Hedge Knight itu sebenarnya istilah yang menggambarkan kesatria yang berkelana berkeliling Westeros. Mereka ini mencari pekerjaan sebagai army atau pengawal untuk keluarga bangsawan. Nah, kenapa sebutannya hedge? Sebenarnya hedge itu artinya pagar dari tanaman yang kayak gini. Ya, jadi kalau bahasa kasarnya semak-semak lah. Nah, jadi Hedge Knight itu sering tidur di semak-semak. Nah, di Westeros itu ada yang namanya Knight, Hedge Knight, dan Sellsword. Nah, kalau Knight itu biasanya dari kalangan bangsawan. Sellsword itu biasanya jelas tentara bayaran. Jadi dia itu ada kontraknya, terus ada price listnya gitu sebelum kita mempekerjakan dia jadi tentara. Nah, tapi kalau Hedge Knight itu beda. Jadi dia itu kayak bener-bener bebas dan bebas aja berkeliling gitu. Dan dia kepengen mengabdi di house mana itu terserah. Dan dia tuh nggak matok harga. Ya minimal dikasih makan dan tempat untuk berlindung, itu aja. Tapi lebih dari itu mereka nggak boleh minta. Jadi dia itu bener-bener kayak ya seikhlasnya aja lah. Makanya orang-orang di Westeros itu menganggap dia itu kayak rendah banget. Bahkan di buku Knight of Seven Kingdom itu ada yang bilang Hedge Knight itu a beggar with plague. Bener-bener rendah banget gitu di mata mereka. Useless rat. Nah itu ini Raymond Fossoway dan Stephen Fossoway. Jadi dua orang ini nih penting, kalian harus ingat ya dua orang ini ya. Nah, aku suka banget sama skornya. Jauh bedanya dari House of Dragon dan Game of Thrones. Kayak lebih santai, lebih chill gitu, relax nontonnya. Sealed, for if his humble shape is bared of foul and fiery demise, should the dragon discover none but a man in great disguise. Jadi adegan puppeteer di show-nya itu jauh lebih bagus daripada komiknya. Kalau di komik yang kayak gini ya. Jadi di komik itu lebih kayak ya ini sih kayak permainan boneka biasa gitu. Nah, cuman kalau di show atraksinya tuh bagus banget sampai ada api yang asli gitu. Bagus banget ini. Lionel Baratheon. The Laughing Storm, they call him. I thought he'd be bigger. Jadi Lionel Baratheon itu gelarnya The Laughing Storm. Jadi kalau di buku karena ini POV-nya Sir Duncan, kita nggak banyak tahu tentang kepribadiannya si Sir Lionel ini. Yang jelas orang-orang nyebut dia itu dia sering menertawakan lawannya gitu. Jadi dia itu ya kayaknya orangnya lunatik aja. Penulisan karakternya yang di series itu jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus daripada di komiknya. Di komiknya juga dia kayak nggak terlalu banyak punya screen time ya. Bener dia ini tuh kayak stealing the show gitu loh. Nah itu tuh ada mahkota tanduk rusa. Jadi ini Antler's Crown. Nah ini tuh ada sejarahnya ya. Jadi dulu House Baratheon itu bukan Baratheon namanya, itu adalah House Durrandon. Nah jadi House Durrandon itu punya anak perempuan namanya Argela. Jadi Argela itu rencana mau dinikahkan sama Aegon the Conqueror, tapi Aegon nggak mau, dia malah ngasih saudara bastardnya si Orys Baratheon. Nah jadi si King Argilac Durrandon, bapaknya Argela tadi itu marah dan dia itu kayak nantang perang. Akhirnya kalah. Orys Baratheon yang bastard tadi akhirnya mengambil alih House Durrandon gitu. Semuanya dia pakai. Moto house-nya dia pakai, terus crown-nya tetap dia jaga gitu. Nama House Durrandon itu dihapus, dia ganti dengan nama belakangnya dia House Baratheon. Jadi ini tuh sejarah panjang loh, ribuan tahun dan bisa masuk ke series gini itu kayak luar biasa banget kalau menurut aku. Gila sih skornya bagus. Di TikTok ini mungkin kalau kalian belum tahu ya, di TikTok ya dari scene yang sebentar ini itu udah banyak banget yang nge-ship Dang sama Sir Lionel. Memang itu tidak canon ya, tapi ada-ada aja mungkin yang namanya juga fandom ya. Udah banyak yang rencana mau buat fanfic Dang X Lionel Baratheon. Everyone. Nah ini dancing. Nah aku suka sekali.
gila sih, dia itu memang kayak suka party, bener-bener suka party. Nah, by the way, aku udah ngeliat scene ini 3 kali ya, dan tetap senyum gitu karena bagus sekali gitu. Nah, by the way, ini tuh scene-nya nggak ada di buku gitu, jadi ini scene tambahan, tapi tidak mengurangi keindahan ceritanya menurut aku. Dialog kayak gini itu udah lama banget nggak dengar dialog kayak gini semenjak Game of Thrones. Jadi ini dialog khas early season Game of Thrones, jadi banyak banget kayak wejangan hidup gitu, kayak pelajaran hidup dari dialog-dialognya, which is I'm very happy mereka memasukkan hal yang seperti itu ke show-nya, walaupun ini bukan dialog dari buku. Ini berarti showrunner-nya ngerti dunianya George R. R. Martin dan ngerti tentang bukunya. The Lord Father took 800 swords into those mountains. We've forgotten men who reaped much more. Jadi itulah nggak enaknya jadi Hedge Knight. Jadi Hedge Knight itu kalau misalnya kita ikut perang, biasanya sering diposisikan di posisi yang nggak enak. Misalnya garis paling depan. Jadi dia yang paling pertama dihantam panah, dihantam sama musuh tuh Hedge Knight gitu. Jadi ya Sir Arlan dapat luka kayak gitu, itu sebenarnya karena posisinya kurang menguntungkan. Dan udah gitu selesai perang pun mereka tidak akan diingat sama Lord yang merekrut mereka. Sedih banget kan? You! What are you doing? Cooking the fish? Do you want some? No, I mean, how did you get here? Did you steal a horse? Adegan ini tuh juga mirip banget dengan komiknya ya. Ibaratnya itu kayak bener-bener 1:1 gitu. Terus juga adegan mereka yang berbaring di rumput. Terus ada bintang jatuh, itu bener-bener mirip banget. Oke, itu dia breakdown full episode 1 A Knight of Seven Kingdom. Minggu depan kita bahas lagi yang episode 2. Oh ya, satu lagi, thank you for watching.